promo, relate, valid. Terus ada juga singkatan-singkatan yang kadang kalau orang tua kita baca mungkin langsung nanya, ini maksudnya apa ya? Kayak gitu. Bahasa memang terus berkembang teman Pro 2 dan sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Tapi di tengah perkembangan bahasa gaul, singkatan, bahasa internet sampai tren media sosial, ada satu pertanyaan menarik. Apakah kita masih bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan cara berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar? Oke, pagi ini kita bakal ngobrol santai soal itu bareng Dea dan juga Wiwi dari HMJ BSID Undiksa. Halo, selamat pagi Dea dan juga Wiwi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Baik, Astaga, pastinya. baik. Baik ya. Kalau kita ngomongin bahasa anak muda sekarang nih, Dea dan juga Wiwi ya. Kalau menurut kalian sebenarnya bahasa kita ini makin kreatif atau justru makin berantakan? Dari kami sebagai wakil dari Duta Bahasa JBSID itu merasakan bahwa adanya kreativitas linguistik yang diciptakan oleh anak muda sekarang. Mm-mm. Seperti akronim pastinya dan juga sambungan-sambungan kata dari gabungan bahasa Indonesia yang sudah ada lalu dikreatifkan lagi, dikreasikan lagi oleh anak muda pastinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada salah penyampaian yang Mm-mm. menyebabkan saat penggunaan bahasa itu jadinya seharusnya benar tapi ternyata melenceng dari kaidah bahasa yang seharusnya. Kalau Dea sendiri kalau sehari-hari ini lebih sering pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia yang baku, yang santai atau campur-campur? Kalau dari saya sendiri itu melihat dari situasi ya pastinya. Mm-mm. Jikalau dengan misalnya teman organisasi ataupun dari teman kampus itu pastinya yang santai, tidak terlalu formal. Tapi jika seperti sedang mengikuti kegiatan, duta Mm-mm. bahasa ada kegiatan, kita pastinya formal, melihat dari siapa lawan bicara kita. Oke, kalau Wiwi, pernah nggak Wi, kamu ngalamin momen ketika ada istilah anak muda yang awalnya nggak ngerti, tapi lama-lama malah ikutan pakai? Oke, kalau dari saya pribadi itu Mm-mm. pastinya tentunya ada istilah-istilah yang awalnya saya tidak mengerti Ya. dan ada juga saya temukan di media sosial kasus yang sama. Nah, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita Mm-mm. untuk menggunakan atau bagaimana cara kita menyampaikan bahasa itu sendiri. Nah, yang perlu kita perhatikan juga uh, bagaimana cara kita memposisikan diri Mm-mm. menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Semisal jika kita berada di ranah yang formal atau resmi, kita harus menggunakan bahasa yang benar seperti sesuai dengan kaidah dan sopan. Nah, jika kita berkomunikasi dengan teman sebaya misalnya di kampus atau di lingkungan kita sendiri yang sudah kita kenal dekat dengan orang-orang atau teman-teman kita, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang santai dan informal, dan kita juga diperbolehkan menggunakan bahasa gaul agar situasinya menjadi lebih ekspresif dengan teman-teman sebaya seperti itu. Menarik ya teman Pro 2. Berarti sebenarnya bahasa itu memang bisa ikut berubah karena kebiasaan kita sehari-hari gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir memang kita tuh juga sering banget nggak sadar kalau cara kita ngomong atau cara kita ngetik itu terbentuk dari apa yang sering kita lihat di media sosial. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat sama kehidupan anak muda. Kadang kita ngobrol sama temen itu pakai bahasa yang super santai. Tapi begitu masuk situasi resmi, misalnya bikin surat, terus juga presentasi di kampus, wawancara atau berbicara dengan orang yang lebih tua, kita dituntut kembali menggunakan bahasa yang lebih formal. Kalau menurut Dea atau Wiwi, apakah penggunaan bahasa gaul itu sebenarnya masalah buat bahasa Indonesia? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya itu tidak masalah, tapi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita memposisikan diri pada saat kita berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa gaul itu sendiri. Jika kita sedang dengan teman sebaya atau mengobrol santai, kita sangat diperbolehkan untuk menggunakan bahasa gaul. Tapi alangkah baiknya jika kita berkomunikasi dengan orang yang mungkin lebih tua umurnya daripada kita, kita sangat dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang benar agar komunikasi kita atau apa yang kita bicarakan bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Itu kalau Apa dari saya pribadi. Oke, apakah bahasa gaul itu bisa dianggap sebagai bentuk kreativitas anak muda dalam berbahasa? Kita melaa lebih jauh lagi, bahasa gaul itu sudah ada di tahun 70-an sampai 80-an ya Kak ya. Mm-mm. Jadi itu sebagai linguistik kreativitas yang dahulu sekali dari serapan bahasa asing diserap kembali dengan bahasa Indonesia lalu dikreasikan lagi oleh masyarakat
saat mungkin tahun 70-80-an. Itu masih termasuk kreativitas dilihat dari konteksnya apa yang mereka buat bahasa gaul itu. Apakah itu hanya akronim atau penyingkatan dari hal-hal yang sudah ada dikreasikan lagi. Misalnya seperti dulu itu masih baku, entah ayah ataupun misalnya majikan atau itu, tapi bisa diganti dengan non. Itu kan dari serapan bahasa Inggris yang nona atau dari Mrs. itu. Lalu juga dengan bahasa-bahasa yang sekarang seperti GTW, OTW, itu kan adalah akronim-akronim atau singkatan dari bahasa yang sudah ada. Itu dari konteks penggunaannya itu masih bisa digunakan dalam konteks kasual seperti yang Wiwi sampaikan tadi, hanya kita dengan teman-teman itu. Tapi kalau misalnya dengan yang lebih tua ataupun dengan strata sosial yang berbeda dengan kita, entah itu atasan ataupun dari guru, dosen, itu pastinya kita kaji lagi itu apakah bahasa yang baik atau masih ada hal yang atau bahasa yang masih lebih baik digunakan. Oke, berarti sebenarnya memang bukan soal bahasa gaulnya yang salah ya, tapi lebih kepada kita tahu tempat dan situasi seperti apa yang kita gunakan gitu. Nah, kalau kita ngomongin bahasa anak muda sekarang, kita nggak bisa lepas dari media sosial. Karena jujur aja banyak banget istilah yang awalnya kita nggak kenal, kita nggak ngerti, tiba-tiba muncul di TikTok, di Instagram, atau mungkin platform lain. Terus dalam beberapa hari semua orang ikut ngomongin. Kalau menurut kalian seberapa besar sih media sosial mempengaruhi cara anak muda berbahasa? Itu sangat mempengaruhi, apalagi media sosial itu udah ada di ujung jari kita. Buka mata, bukannya minum air, tapi buka media sosial dulu. Ini siapa ya yang up to date hari ini? Tapi dengan adanya media sosial juga itu menjadi sarana bagi kami sekaligus Duta Bahasa JBSID itu untuk menyuarakan lagi bahasa yang masih awam di masyarakat. Misalnya seperti kemarin itu ada surel, itulah pandanan kata dari email. Jadi ternyata masih ada pengganti atau kata Indonesianya dari bahasa-bahasa Inggris yang ternyata itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi media sosial itu sangat penting, dan juga dari penggunaan untuk kita untuk menggaungkan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia itu sangatlah membantu diri kita sendiri. Oke, tapi apakah tren bahasa di media sosial itu justru bisa memperkaya bahasa Indonesia apa enggak? Tergantung tren apa yang ditujukan. Penggunaan bahasa Indonesia itu ada dua, bahasa yang baik dan juga bahasa yang benar. Itu dengan konteks yang berbeda. Bahasa yang baik itu seperti tadi penggunaan, kita melihat dengan siapa kita berbicara, seperti orang tua kah, guru kah, atau tidak jauh dengan seperti keadaan di Bali, itu ada strata sosial yang lebih berkasta dari kita. Pastinya kita menggunakan bahasa yang baik, yang sebenarnya itu masih layak didengar walaupun tanpa menyinggung satu strata sosial apapun. Dan juga bahasa yang benar itu sesuai dengan kaidah KBI, EYD, itu yang benar. Nah, dengan adanya media sosial itu kita harus bisa mengkondisikan lagi apa yang kita unggah, apa yang kita lihat, apa yang kita serap itu apakah sesuai dengan konteksnya. Jadi kita tidak harus terlalu kaku sekali dengan harus formal, harus KBBI, tapi juga harus menyesuaikan. Oh, bisa kok ini digunakan. Jadi lebih santai didengar, tidak terlalu memaksakan kesannya. Oke, wah teman Pro 2, jadi kita bisa lihat ya kalau perkembangan bahasa itu sebenarnya nggak bisa kita hindari. Bahasa akan terus bergerak mengikuti zaman. Tapi pertanyaannya, apakah mengikuti perkembangan bahasa berarti kita harus meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman.
Yuk, kenali 4 jenis apar untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk kelistrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana, dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, power bank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi. Terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu, nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik. Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! That was the best trip ever. I'm so glad you like it here. Safe travels, guys! Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan apar. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis apar untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk kelistrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana, dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, power bank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Berdua kamu masih mendengarkan, masih nonton kita juga di live YouTube RRI Singaraja Official pagi hari ini di Obrolan Sepada. Dan pagi hari ini aku masih bareng Dea dan juga Wiwi dari HMJ BSID Undiksa Singaraja. Kita ngomongin bagaimana bahasa gaul, media sosial, dan tren internet itu ikut mempengaruhi cara kita berkomunikasi ya. Tadi kita sudah bahas itu dan sekarang kita akan ngobrolin soal
gimana sih caranya gitu kan, tetap keren, tetap update, tetap bisa ngikutin bahasa anak muda, tapi juga nggak kehilangan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, Dea, Wiwi ya, menurut kalian anak muda itu perlu nggak sih punya kemampuan untuk membedakan bahasa yang digunakan di media sosial, di tongkrongan, di sekolah, kampus, atau mungkin di dunia kerja? Baik, kalau dari saya pribadi itu sangat diperlukan sekali karena kita itu termasuk etika berkomunikasi jika kita mampu membedakan bagaimana situasi kondisi saat kita berbicara menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Nah, dari Badan Bahasa itu meresmikan ada pedoman yang diresmikan, yaitu yang pertama ada mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga itu menguasai bahasa asing. Nah, kita sebagai generasi muda diharapkan mampu menyeimbangkan penggunaan 3 bahasa tersebut tanpa memihak suatu bahasa tertentu. Nah, jika kita berbicara dengan teman sebaya atau di tongkrongan, itu sangat dianjurkan atau alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang santai agar kita berbicara lebih ekspresif dan gampang atau mudah dimengerti oleh teman-teman sebaya kita. Dan jika kita berbicara di ranah formal, itu kembali seperti tadi, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan juga yang benar sesuai dengan kaidah, seperti itu. Oke, berarti kalau menurut kalian kemampuan menyesuaikan gaya bahasa ini termasuk skill yang pentingkah untuk anak muda? Sangat penting pastinya. Aha. Apalagi tadi Wiwi bilang santai. Santai itu bukan berarti boleh bebas membuli ataupun menjatuhkan, itu bukan ya. Tapi kita harus tetap tahu etika dalam berbicara, bercanda tapi tidak menjatuhkan, apalagi sampai rasisme itu kan sangat tidak diperkenankan. Apalagi sekarang itu anak muda tuh kalau misalnya udah santai atau enggak kelewat santai pasti bilangnya jangan baper, jangan terlalu dibawa ke hati, emang kayak gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang bisa kita benarkan. Cara yang berbaik, cara kita ngomong santai itu saat pendengar juga merasakan ini layak didengar, kita bisa berkomunikasi dengan ini. Bukan berarti saya senang tapi kamu tersiksa mendengar apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oke, berarti seberapa penting nih kemampuan berbahasa Indonesia yang baik ketika seseorang masuk dunia kerja? Sangat baik, sangat baik, sangat penting maksudnya. Oke, kenapa kira-kira? Dengan mengondisikan diri lebih jauh lagi, apalagi di tempat kerja ya Kak ya pastinya. Itu kita jadinya lebih profesional terlihat. Oke, sekarang saya sedang bekerja misalnya itu memang sedang berkomunikasi dengan atasan, dengan klien, dengan seperti narasumber ataupun yang ingin saya kerjasama, pastinya ingin menggait kerjasama dengan secara baik, memberikan kesan yang baik, karena bahasa yang kita gunakan itu ternyata first impression, kalau misalnya kata orang, cara orang pertama kali melihat kita tuh dari menggunakan bahasa. Ternyata enak ya diajak ngomong, oke deh gitu. Jadi ya enak menjalani kehidupan pekerjaan, tapi tetap yang masih sesuai dengan profesionalitasnya. Tapi kalau balik lagi, ternyata pekerjaannya di media entertain yang ternyata harus seru-seruan ini, ternyata boleh lebih santai lagi, lebih menggunakan bahasa yang ekspresif. Jadi terkesannya tidak kaku. Beda lagi dengan yang menggunakan pekerjaan di bidang formal pemerintahan, itu pastinya udah diatur seperti ini. Bahkan kemarin sempat juga saya sendiri itu langsung melihat bagaimana caranya dari ajudan gubernur atau ibu gubernur itu memosisikan dirinya saat berbicara dengan sebagai asisten mungkin dari gubernur itu menggunakan bahasa yang benar-benar tegas, gini cepat. Tapi beda lagi dengan saat dia berbicara dengan seperti saya dan tim untuk menyesuaikan dengan internet dari ibu gubernur tersebut. Jadinya ada batasan dan ada bedanya cara kita memposisikan diri. Oke. Nah, kira-kira gimana caranya supaya anak muda ini tetap bisa berkomunikasi dengan gaya yang santai tapi tetap enak didengar dan nggak asal? Oke, kalau dari saya pribadi itu tergantung juga bagaimana kita memposisikan diri ya, kembali seperti di awal. Kita itu bisa saja berkomunikasi dengan teman-teman itu menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau lebih santai. Kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri. Nah, kita melihat nih, misal kita
saya berbicara dengan Dean. Otomatis jika kita berbicara di luar ranah formal, otomatis saya akan berbicara dengan santai menggunakan misalnya menggunakan aku Dean, kamu kemana, aku ke sini, seperti itu. Semisal kita berada di ruang kelas saat presentasi, otomatis cara berkomunikasi kita berbeda dengan berkomunikasi di luar ranah formal. Misalnya kita presentasi di kelas, otomatis kita menggunakan kata saya atau Anda. Nah, seperti itulah cara kita untuk menyesuaikan diri atau memposisikan diri dalam menggunakan bahasa atau cara berkomunikasi dengan teman-teman sebaya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 ya. Ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081139 91054. Ini ada yang mau bertanya. Hai Kak Dea, Kak Wiwi, selamat pagi. Kenapa sih bahasa Indonesia yang baku itu sering dianggap kaku atau membosankan oleh anak muda? Itu bukan kaku, tapi dari yang kami pelajari itu sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Sekarang itu KBBI edisi 6 ya, dan Edisi juga EYD edisi 5. Jadi bukan berarti kaku banget terdengar karena kita sangat jarang mendengarnya, sangat jarang digaungkan oleh anak-anak muda sekarang. Anak muda lebih mendengar yang santai nih, tapi masih masuk. Tapi coba kita menelaah lebih jauh lagi, jikalau bahasa-bahasa itu lebih sering terdengar, pastinya seperti kita mendengar bahasa Inggris. Wih, keren nih. Oke nih, ternyata bahasa Inggrisnya. Dan itu juga yang dirasakan oleh orang di luar negeri sana yang mendengar bahasa Indonesia. Oh, bagus juga ini, bagus juga. Dan bahasa Indonesia tuh bukan semata-mata baku, tapi cara dia memposisikan bahasa itu agar lebih lugas, tidak bertele-tele. Seperti kita mendengar seperti sastra, itu mendeskripsinya itu lebih bersifat mendalam. Maka dari itu bahasa Indonesia dibilang kaku karena itu sangat jarang terdengar. Apalagi seperti kita dari Duta Bahasa itu memiliki sebuah program itu Kamus Sepekan. Jadi kata ataupun dari entah itu kalimat, kata ataupun slogan-slogan yang awam terdengar di masyarakat, kita gaungkan kembali di media sosial. Seperti kemarin ada surel, ada juga sagilik sagulu, itu apa ya? Ternyata itu artinya gotong royong. Oh, entah itu aneh terdengar, tapi ternyata emang sudah ada karena belum pernah kita gaungkan, itu maka terdengar sangat aneh atau mungkin bahkan terdengar kaku seperti yang tadi disampaikan oleh sobat perduanya. Oke, satu pertanyaan lagi. Hai Kak Dea dan juga Kak Wiwi, apakah penggunaan bahasa Inggris yang terlalu sering bisa membuat anak muda lupa bahasa Indonesia? Kalau dari menurut saya pribadi, sering saya lihat di media sosial, khususnya di TikTok, itu ada beberapa konten yang menyinggung juga. Kalau lebih sering mendengar bahasa Inggris atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu membuat mereka lupa akan arti sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut saya itu karena kita terlalu sering ya menggunakan bahasa Inggris atau istilah-istilah gaul dalam bahasa Inggris. Itu membuat kita lupa apa arti atau makna sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Jadi menurut saya itu kita perlu penyesuaian lagi dalam menggunakan bahasa Inggris tanpa melupakan makna atau arti dari kata bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, wah gak kerasa kita sudah hampir ya di penghujung acara. Mungkin yang terakhir yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini. Oke, kalau dari saya sendiri itu terkadang bahasa yang terdengar kaku itu bukan berarti bahasa yang tidak bisa kamu gunakan sehari-hari, tapi kamu belum pernah mendengarnya ataupun belum pernah menyampaikannya secara langsung. Maka dari itu kami dari Duta Bahasa itu ingin sedikit mempromosikan laman Instagram kami, Duta Bahasa JBSID Undiksa. Itu di sana kami tetap menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman baik dan benar, tapi juga tetap mengikuti tren-tren yang ada. Jadi Sobat Pro 2 itu masih bisa belajar sambil juga menik lebih langsung dan lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta kosakata bahasa asing. Baik, kalau dari saya pribadi, marilah kita ambil sisi positif dari media sosial terkait dengan penggunaan bahasa sehari-hari dan pentingnya kita memposisikan diri bagaimana cara kita menggunakan bahasa yang formal dan informal saat berkomunikasi. Oke, terima kasih Kak Dea dan juga Kak Wiwi waktunya hari ini. Teman Pro 2, dari pembahasan kita hari ini kita jadi tahu ya kalau bahasa itu memang
akan terus berkembang. Anak muda selalu punya istilah baru, cara komunikasi yang baru, bahkan mungkin besok muncul istilah yang hari ini belum pernah kita dengar. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan perkembangan itu, yang penting jangan sampai karena terlalu mengikuti tren, kita justru kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ketika memang dibutuhkan. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga sudah nonton hari ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu,